Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Diansari Slaban. Saya dari kelas 10 MIPA 6 SMA Negeri 2 Palangkaraya. Video ini merupakan video tugas bahasa Indonesia yang akan membahas dua materi. Materi pertama adalah materi teks debat dan materi yang kedua merupakan materi teks biografi. Untuk materi teks debat, saya memilih mosi yaitu pengaruh pembelajaran jarak jauh di era pandemi COVID-19. Untuk pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran yang dilakukan secara daring, menurut saya sangat kurang efektif untuk dilakukan dikarenakan ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah dikarenakan siswa tidak secara langsung bertemu dengan guru. Nah, saat akan menjelaskan materi, beberapa guru akan memberikan materi secara online melalui Google Classroom yang mana setiap siswa disuruh untuk mempelajari materi tersebut. Nah, menurut saya itu merupakan sebuah proses pembelajaran yang sangat kurang efektif dikarenakan saat memberikan materi tersebut guru tidak dapat memantau apakah siswa-siswi tersebut benar-benar melakukan apa yang diperintahkan guru untuk mempelajari materi tersebut. Ada beberapa yang tidak akan membuka, mungkin ada beberapa yang akan membuka. Lalu, dengan tidak bertemu secara langsung, maka siswa akan susah menelaah materi yang diberikan. Contohnya, saat pembelajaran melalui Zoom, guru akan men-share materi PPT melalui PPT. Jadi, siswa akan hanya membaca materi tersebut. Nah, saat itu ada beberapa guru yang membiarkan murid untuk tidak on cam, ada yang membiarkan murid harus on cam. Nah, untuk guru yang membiarkan murid tidak on cam, mungkin ibu itu tidak akan tahu atau guru-guru tidak akan tahu apa yang dilakukan murid di balik layar. Lalu, untuk guru yang melakukan harus on cam mungkin dapat memantau siswanya dan menjelaskan, tetapi beberapa siswa akan susah menelaah materi karena materi yang diberikan hanya berupa PPT yang hanya akan dibaca seperti itu saja. Lalu yang kedua, putusnya sekolah siswa-siswi dikarenakan keadaan ekonomi orang tua. Untuk pembelajaran daring sangat dibutuhkan gadget seperti handphone ataupun laptop untuk melakukan pembelajaran. Nah, saat kita telah dibelikan, contohnya kita telah dibelikan handphone, maka untuk menggunakan handphone ini untuk melakukan pembelajaran, kita akan mendownload aplikasi dan untuk mendownload aplikasi kita menggunakan kuota internet. Bahkan untuk mengakses, untuk menggunakan aplikasi tersebut, kita harus menggunakan kuota internet. Nah, untuk beberapa siswa yang memiliki orang tua dengan pekerjaan yang sederhana, maka akan sangat susah untuk membiayai kehidupan untuk proses pembelajaran anak tersebut. Lalu yang ketiga, kurangnya bersosialisasi antara teman. Contohnya seperti saya sendiri, saya melakukan pembelajaran jarak jauh mulai dari kelas 8 dan saat ini saya sudah kelas 1 SMA. Saya tidak merasakan bagaimana proses pembelajaran, bagaimana bersosialisasi dengan teman selama saya SMP kelas 9. Bahkan saya setelah memasuki SMA, saya tidak merasakan bagaimana duduk di bangku SMA tersebut. Saya tidak pernah mencoba untuk duduk di bangku itu. Tetapi setelah membaik, mungkin saya telah mencobanya. Nah, kurangnya bersosialisasi akan mengurangi rasa percaya diri siswa-siswi saat bertemu nantinya. Lalu alasan yang lainnya adalah yaitu beberapa murid akan sangat susah untuk dihubungi. Contohnya, saya sebagai sekretaris yang akan mengabsen siswa-siswi dan saya akan melaporkan beberapa siswa yang tidak mengikuti pembelajaran. Nah, sangat susah bagi saya untuk mengetahui kabar beberapa murid atau siswa yang tidak mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, untuk itu dapat disimpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh memang sangat kurang efektif dengan beberapa alasan yang saya kemukakan tadi. Nah, semoga untuk kedepannya kita bisa melaksanakan proses pembelajaran tatap muka yang menurut saya lebih efektif karena kita dengan pembelajaran tatap muka akan lebih mudah menelaah dan memahami materi yang diberikan. Lalu saya akan lebih mudah bersosialisasi dengan teman dan saya akan lebih bisa untuk mengurangi beban orang tua saya. Lalu untuk teks biografi, ibu saya berinisial N Purba.
Ibu saya merupakan wanita keturunan Batak yang tinggal di Sumatera Utara, tepatnya di daerah Tapanuli Utara, dan saat ini tinggal di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Ibu saya memiliki suami yang berinisial R. Silaban dan memiliki 3 orang anak. Anak pertama merupakan anak perempuan dan 2 anak lainnya merupakan anak laki-laki. Anak pertama yaitu saya sendiri, Putri Diansari Silaban, yang saat ini menginjakkan kaki di kelas 1 SMA. Anak kedua merupakan Christian John Walsen Silaban, dan anak yang ketiga merupakan Aldo Rivaldi Silaban yang sama-sama mendudukkan saat ini di bangku SD, yang mana Christian merupakan Meos si Christianon. Jangan kau sempat aja bikin. Oke, diamlah. Lalu untuk teks biografi Ibu saya berinisial N. Purba yang saat ini genap berusia 46 tahun dan lahir pada tanggal 14 Desember 1975. Suami ibu saya berinisial R. Silaban dan ibu saya memiliki 3 orang anak. Anak pertama merupakan anak perempuan dan anak kedua dan ketiga merupakan anak laki-laki. Anak pertama yaitu saya sendiri, Putri Diansari Silaban, yang saat ini menginjakkan kaki di kelas 1 SMA. Anak kedua saat ini duduk di bangku SD, yaitu kelas 6 SD, yang bernama Christian John Walsen Silaban. Dan anak yang ketiga duduk di bangku SD juga, yang saat ini duduk di bangku SD kelas 4, yang bernama Aldo Rivaldi Silaban. Ibu saya merupakan wanita keturunan Batak yang berasal dari Sumatera Utara, tepatnya Tapanuli Utara, dan saat ini kami tinggal di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Ibu saya merupakan sosok wanita yang sangat mendukung untuk segala hal yang dilakukan anak-anaknya, selagi hal yang dilakukan oleh anak-anaknya merupakan hal positif. Seperti contohnya saya sangat banyak mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan olimpiade, dan kegiatan OSIS. Nah, saya akan sangat banyak meluangkan waktu untuk sekolah. Seperti saya bisa dipanggil ke sekolah untuk melakukan suatu kegiatan, atau saya melakukan Zoom untuk melakukan suatu kegiatan juga. Ibu saya akan memberi saya waktu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Selagi kegiatan yang saya lakukan itu dapat menimbulkan keuntungan yang sangat positif untuk saya. Demikian sikap yang dapat saya teladani dari ibu saya, yaitu menjadi motivator untuk anak-anaknya dan menjadi motivator untuk orang sekitarnya. Sekian dan terima kasih.